Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Rasulullah. Kita masih di pertemuan ke-6 ya, membahas tentang operasi ketetanggaan piksel. Yang sebelumnya kita telah melakukan operasi piksel dan ekualisasi histogram. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan operasi ketetanggaan piksel. Jadi untuk hari ini ada 3 hal yang akan kita pelajari, yaitu tentang filter ya. Jadi saya kira adik-adik sudah biasa menerapkan aplikasi filter pada software yang ada pada bawaan pada aplikasi kamera smartphone kita, ataukah pada sosmed ya, ada Instagram dan sebagainya. Itu mereka memiliki fungsi filter di dalam mengambil citra atau mengambil foto. Nah, kita akan mempelajari bagaimana konsep kerja dari filter tersebut. Nah, jadi filter itu adalah bagian dari operasi ketetanggaan piksel dalam pengolahan citra ya. Jadi apa itu operasi ketetanggaan piksel? Nah, jadi operasi pengolahan citra untuk mendapatkan nilai suatu piksel yang melibatkan nilai piksel-piksel tetangganya. Nah, jadi kalau operasi piksel itu dia hanya mendapatkan nilai piksel itu sendiri. Untuk operasi ketetanggaan piksel melibatkan nilai piksel tetangganya. Nah, jadi pada operasi ketetanggaan piksel ini tidak bisa berdiri sendiri ya pikselnya, tapi pasti melibatkan piksel tetangganya. Nah, yang mana itu yang dimaksud dengan piksel tetangga? Nah, kita lihat ini ada gambar sebagai berikut. Untuk FYX itu adalah yang ada di, misalnya ini ada suatu citra ya, kemudian kita ambil 9 kotak piksel di tengah ini, kemudian yang menjadi FYX itu yang mau dioperasikan itu adalah yang di tengah. Sementara 3 di atas, 1 di samping, dan 3 di bawah, 1 di samping kanan dan kiri, itulah yang disebut dengan tetangga pikselnya. Ya, jadi tetangga piksel ini yang akan menentukan bagaimana hasil dari operasi filter tersebut. Nah, hasil dari operasi filternya kita berikan dengan koordinat atau dengan fungsi GYX. Nah, jadi setelah dilakukan operasi terhadap 9 piksel ini, maka akan menjadi suatu nilai piksel yang baru. Ya, bagaimana jenis operasinya atau bagaimana jenis filternya nanti itu akan menentukan berapa nilai piksel dari GYX tersebut. Jadi yang semula misalnya 100 ya, misalnya nilai pikselnya 100, ketika diberikan operasi filter berubah nilai pikselnya jadi 150 ya, seperti itu contohnya. Nah, jadi sudah paham ya yang mana yang dimaksud dengan tetangga piksel, yaitu di 9 kotak yang ada di samping kiri dan kanan, atas dan bawah dari titik pusat FYX tersebut. Nah, kemudian ada 2 jenis ketetanggaan piksel yang bisa digunakan dalam operasi pengolahan citra ini. Ada namanya 4 ketetanggaan dan ada namanya 8 ketetanggaan. Nah, bentuknya seperti ini. Misalnya ini titik pusat piksel yang kita mau operasikan. Untuk bentuk 4 ketetanggaan itu bentuknya seperti ini. Tetangga satunya di kanan, tetangga 2-nya di atas, tetangga 3-nya di kiri, dan tetangga 4-nya di bawah. Sementara kalau model 8 ketetanggaan piksel, ya modelnya seperti ini. T1-nya dimulai dari kanan, lalu dilanjutkan ke atas, ke bawah, sampai tetangga 8. Jadi ada 4 tetangga dan ada model 8 tetangga. Nah, sekarang kita mau tentukan bagaimana cara mengambil nilai piksel dari tetangga piksel tersebut, ya, titik pusat piksel yang kita mau operasikan. Nah, cara mengambil nilai pikselnya ini T1, rumusnya adalah kita gunakan gambar seperti ini ya. Saya gambarkan di sebelah sini. Nah, ini seperti model koordinat ya.
Jadi pikselnya itu ada di sini, di tengah. Nah, kalau di sebelah kanan, kalau tetangganya di sebelah kanan, rumusnya itu ditambah 1. Ya, tolong dicatat. Jadi kalau tetangganya di sebelah kanan, maka posisinya itu, untuk mendapatkan posisinya itu ditambah 1. Ya, jadi piksel tambah 1. Maka kalau begitu rumusnya piksel tambah 1 berarti posisinya ada di sebelah kanan dari piksel tersebut. Nah, kalau saya lihat dulu ke bawah. Kalau posisinya ke atas, apa ini? Ini yang ke kanan ini Y atau X ya? Ini 1, 2, ini posisi kolom atau posisi baris ini. Coba kalian lihat, ini piksel, kemudian pindah ke sebelah ini, dia pindah kolom atau pindah baris? Kolom. Pindah kolom ya. Nah, jadi kolom apa koordinatnya? Y atau X? Baris koma kolom, Y, X. Berarti X ya. Nah, jadi kalau sebelah kanan itu rumusnya X tambah 1. Ya. Nah, sekarang kita mau berbeda baris. P dengan yang di atasnya berbeda baris ya. P dengan T2 ini berbeda baris, tapi satu kolom. Nah, jadi kalau koordinatnya Y, X. Sorry, ada saya lupa sini. Baris, kolom. Berarti ini koordinatnya adalah P. Apa tadi? Y. Sorry. Y. P. Y. Nah, bagus kayaknya pakai ini deh. Saya hapus ini. Nah, jadi koordinatnya di sebelah kanannya P ini adalah Y, X tambah 1. X-nya yang ditambah 1, Y-nya tetap. Kenapa Y tetap? Karena masih dalam baris yang sama. X itu kolom, karena dia berbeda kolom dan di sebelah kanannya, maka rumusnya X tambah 1. Sudah bisa dipahami nih, Dek? Nah, selanjutnya P dengan T2. Ini kan di atasnya toh sama kolom tapi berbeda baris. Nah, koordinatnya kan baris koma kolom. Jadi karena dia berbeda baris, maka Y-nya yang berubah. Nah, kalau ke atas, Y ditambah 1, X-nya tetap atau berubah juga? X, kolom. Tetap ya, karena dia satu kolom. Jadi rumusnya untuk T2 itu, untuk mendapatkan posisi dari T2 itu, Y tambah 1, X. Nah, selanjutnya sebelah kiri. Sebelah kiri dari P, yaitu T3. Nah, baris koma kolom. Kita lihat dulu barisnya. Barisnya sama atau tidak? Sama, Bu. Nah, jadi tetap Y. Kemudian apanya yang berbeda? Kolomnya. Kolomnya ya, tapi kolomnya dia di sebelah kiri. Kalau tadi dia di sebelah kanan ditambah 1, berarti kalau dia di sebelah kiri? Dikurang 1, Bu. Iya, dikurang 1. X kurang 1. Nah, siapa bisa yang di sebelah bawah ini? Untuk T4, siapa yang bisa? Saya, Bu. Y kurang 1, X. Sebut nama. Sebut nama. Arman, Bu. Arman. Kelas berapa, Arman? Arman kelas berapa? Iya, Bu. Y kurang 1. Maksudnya kelas berapa dulu? Y kurang 1 X, Bu. Kelas berapa, Ki? Kelas C1, Bu. Oke, ya. Apa jawabannya? Kelas C1, Bu. Iya, oke. Kelas C1. Apa jawabannya, Arman? Y kurang 1, Bu. Y kurang 1. Y kurang 1, Bu, X. Koma X. Oke. Arman, X. kenapa bisa Y kurang 1 di sini? Karena arah Y-nya, Bu, di bawah, Bu. Kalau di atas, Bu, positif, Bu. Jadi kalau di bawah, Bu, negatif, Bu. Iya, jadi benar ya. Kalau ke atas tadi dia ditambah 1, maka kalau ke bawah dia dikurang 1, X. Jadi ini rumusnya ya. P
Perhatikan Ki baik-baik, ini rumusnya. Jadi di sebelah kanan Y, X tambah 1 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat yang model 8 ketetanggaan. Nah, untuk 8 ketetanggaan, T1, T3, T5, dan T7 tetap di seperti ini koordinatnya. Yang kita mau cari tahu itu adalah yang model diagonalnya. T2, T4, T6, dan T8-nya bagaimana. Ya. Nah, sekarang Ibu kasih contoh untuk T2-nya. T2 ini dia berbeda baris dan berbeda kolom dengan P tidak? Beda, Bu. Beda dua-duanya ya. Beda, Bu. Nah, Iya, sekarang beda. kita lihat posisi diagonalnya ini. Dia diagonal ke kanan mana? Ke kanan atas atau kanan bawah atau kiri atas atau kiri bawah? Kanan atas. Kanan atas, Bu. Nah, sekarang kita patokannya kanan dan atas. Maka kita gabung rumusnya itu. Kanan dan atas. Kanan tadi, baris dulu ya. Kita lihat dulu barisnya. Atas, berarti ambil yang Y tambah 1. Maka di sini adalah Y tambah 1. Berbeda baris toh, kemudian posisi barisnya di atas, kemudian berbeda kolom, posisi kolomnya di sebelah kanan dari P. Maka kita ambil rumusnya yang T1, yaitu X tambah Tambah 1. 1. Nah, jadi rumusnya Y tambah 1, X tambah 1. Jadi Y selalu disebut duluan, baris. Baris, kolom. Barisnya di atas, kolomnya di kanan. Jadi Y tambah 1, X tambah 1. Sekarang siapa bisa yang di sini? T4. Sebut nama. Ramadina, Bu. Ramadina udah pernah. Yang lain. Ayo, siapa bisa temannya Pak Ramadina siapa? Saya Bu Putri Aulia. Siapa? Putri Aulia, Bu. Aulia. Halo, Ibu kelas Aulia. C2. Ya, Iya, Bu. Aulia. Ya, Aulia kelas C2. C2. Aulia apa namanya nih? Banyak Aulia. Putri Aulia. Siti. Putri. Oh, Putri. Sorry. Oke, Putri Aulia, silakan Dek untuk T4. Apa rumusnya? Y tambah 1, X kurang 1, Bu. Oke, Y tambah 1, X kurang 1. X kurang 1. Ya, bisa dijelaskan Putri Aulia kenapa seperti ini? Koordinatnya? Karena dia ada di antara T3 dengan T5, di mana T3 itu sumbunya Y tambah 1 dan T5 itu X kurang 1. Oke, iya. Jadi posisinya ini T4 adalah kiri atas atau atas kiri. Ya? Iya, Bu. Seperti itu penjelasannya. Atas kiri. Baris atas, di sebelah atasnya P dan di sebelah kirinya P. Maka kalau sebelah atas itu rumusnya Y tambah 1, kemudian sebelah kiri itu X kurang 1. Nah, seperti itu. Yang lain bisa dipahami? Nah, sekarang siapa yang mau T6 lagi? Sebut nama. Saya, Bu. Siapa nama? Andi Ahmad Sufatli, Bu. Zulfadli. Oke, Fadli. Iya. C berapa Iya, nih, Fadli? C1, Bu. C1. Oke, silahkan Fadli. Y kurang 1 tambah X kurang 1. Y kurang 1, X kurang 1. Ya, Bu. Ya, coba dijelaskan Fadli, kenapa seperti ini koordinatnya? Karena berada di sebelah kiri dan berada di bawah. Oke, berada di bawah P dan di sebelah kiri P. Nah, kita lihat kalau sebelah bawah berarti Y kurang 1, kemudian sebelah kiri berarti X kurang 1. Oke, sudah. Selanjutnya yang terakhir, T8. Siapa?
T8 siapa yang mau? Ya, lanjut lagi Fadli. Fadli. Iya, Bu. Ya, lanjut lagi T8 deh. Kalau Y T8 kurang 1, Y kurang 1, X koma tambah 1. X tambah 1. Oke. Iya. Bisa dijelaskan lagi Fadli, kenapa seperti ini koordinatnya? Karena Y berada di bawah dan X berada di sebelah kanan. Oke, jadi Y berada di bawah dan X-nya di kanan. Oke, atau baris bawah dan sebelah kanannya dari P ya. Jadi Y kurang 1, X tambah 1. Nah, jadi seperti ini cara mendapatkan posisi dari tetangga suatu piksel ya. Mulai dari tetangga satunya hingga tetangga 8. Jadi kalau kita sebutkan key posisinya seperti ini, maka akan mudah nih kita dapatkan nilai piksel masing-masing tetangganya. Nah, jadi akan Anda lihat di bawah ini, ya, seperti ini ya. Nah, kalau di sini dia koordinatnya pakai BK sama aja Y dengan X. Nah, Ibu pakai Y dengan X karena ini nanti yang kita pakai di dalam programnya, ya. Nah, jadi T1 itu adalah, mana tadi? Di atas baris, koma, kolom tambah 1 atau Y, X tambah 1. Nah, jadi tahu kita ini asalnya dari mana ini? Ini. Aduh. Sebentar lagi mau berakhir, Dek. Jadi kalau putus ki Zoom-nya, join kembali nah. 10 menit lagi. Iya, Bu. Nah, jadi ini T1 B, K tambah 1, T2 B kurang 1, K, dan seterusnya. Begitu juga dengan yang 8 tetangga. T1, T2, T3, T4, sampai T8. Tinggal Anda ganti B-nya itu jadi Y, K-nya itu jadi X. Maka sama nih jawaban dengan yang kita jawab tadi. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Ibu hapus ini dulu. Ya. Sekarang untuk apa sih filter itu? Jadi seperti yang kalian ketahui bahwa filter itu berfungsi untuk menyaring atau mengurangi noise atau gangguan atau penyimpangan yang ada pada suatu citra. Nah, kadang kan kalau kita ambil foto biasa ada gangguannya tuh, misalnya blur kah, atau ada cahayanya yang tidak rata kah, atau ada efek-efek yang lain yang mempengaruhi kualitas dari citra yang ingin kita ambil. Nah, bagaimana cara menghilangkan noise tersebut? Maka bisa kita gunakan aplikasi filter. Nah, sekarang kita masuk ke jenis filter yang pertama, filter batas. Jadi, apa itu filter batas? Yaitu mencegah piksel yang intensitasnya di luar intensitas piksel-piksel tetangga. Mencegah piksel yang intensitasnya di luar intensitas piksel tetangga. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh juga kurang dari nilai piksel tetangganya. Nah, siapa yang menemukan filter batas tersebut? Ditemukan oleh Davis pada tahun 90. Ya, ada yang belum lahir toh tahun 90. Nah, sekarang bagaimana algoritma dari menghitung piksel dengan filter batas tersebut? Jadi kita lihat di sini algoritmanya. Inputannya itu berupa FYX. FYX itu tadi yang titik pusat ya, yang menjadi titik pusat yang akan kita lakukan filter terhadapnya. Kemudian outputnya itu atau hasil filternya kita berikan fungsi GYX. Nah, ini nanti yang akan menampung hasil dari filter pada FYX. Nah, langkah pertama, cari nilai intensitas terkecil dulu. Intensitas itu namanya nilai piksel ya. Cari nilai intensitas terkecil pada tetangga FYX menggunakan 8 ketetanggaan. Nah, terkecil. Kemudian simpan pada variabel min integer. Nah, ini terserah Anda mau pakai variabel apa yang bisa menunjukkan bahwa nilai intensitas terkecil tersebut disimpan pada variabel tersebut. Kita sebut sebagai min in. Kemudian langkah kedua, cari lagi nilai intensitas terbesarnya. Jadi yang pertama tadi terkecil, sekarang terbesarnya
pada tetangga f(y(x) menggunakan 8 ketetanggaan, lalu simpan pada variabel max integer. Selanjutnya langkah ketiga, lakukan seleksi. Jika f(y(x) lebih kecil dari min integer, f(y(x) itu tadi P ya, yang titik pikselnya, yang citra aslinya. Jika nilai piksel citra aslinya f(y(x) lebih kecil dari min integer, maka citra hasil filternya atau GYX sama dengan min integer. Maka diambil nilai min integer tersebut. Ya, disimpan ke dalam GYX. Selanjutnya, selain itu, jika f(y(x), jika nilai piksel citra asli lebih besar dari max integer, maka citra hasil filternya atau GYX sama dengan max integer. Maka diambil nilai max integer tersebut, disimpan ke dalam citra hasil filternya. Selain itu, jika ininya salah, ini juga salah, maka GYX sama dengan f(y(x). Tidak terjadi perubahan apapun. Tetap. Ya. Jadi inilah algoritma mencegah nilai piksel berada di luar dari intensitas tetangganya. Tidak boleh tidak boleh lebih kecil atau tidak boleh lebih besar, ya. Jadi kalau dia lebih kecil maka diambil nilai terkecil dari tetangganya, itu yang akan menjadi nilai piksel barunya. Kalau dia lebih besar dari nilai maksimal tetangganya, maka nilai maksimal tetangga yang diambil untuk disimpan ke citra hasil. Kalau aman atau berada di antara nilai piksel tetangganya, maka tidak terjadi perubahan. Selanjutnya kita lihat ya, konsepnya seperti ini. Misalnya ini 9 kotak piksel, ya ini citra asli, ukurannya kebetulan 3x3, tapi operasi ketetanggaan piksel itu selalu modelnya seperti ini. Kita mengambil citranya 3x3 ukurannya, selalu seperti ini. Jadi akan dimulai pada posisi baris kedua, kolom kedua. Jadi kita lihat 1, 2, ini baris kedua, dan kolom 1, 2, kolom kedua. Jadi untuk operasi filter itu akan memberikan hasil yang ukuran citra hasil yang lebih kecil dari sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya itu ada di sini baris pertama dan kolom pertama, kalau citra hasilnya itu dia akan dihilangkan menjadi baris kedua, kolom kedua. Nah kita lihat ini 9 nilai citra asli, nilai piksel atau nilai intensitas citra asli, kita mau lakukan filter batas terhadapnya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat tetangganya, 8 tetangganya ini. Berapa nilai terkecilnya? Dari 8 tetangganya ini, berapa nilai 4, Bu. intensitas terkecilnya? 4. Oke. Jadi 4 kita simpan ke variabel min integer. Nah, seperti ini. Jadi min integer sama dengan gunakan fungsi minimum, lalu masukkan nilai piksel tetangganya. 5, 7, 7, 5, 4, 6, 7, 8, maka akan menghasilkan nilai terkecil di antara nilai tetangga ini adalah 4. Selanjutnya nilai terbesarnya berapa? 8, Bu. 8. Oke, 8. Jadi max integer sama dengan maksimum, jalankan fungsi maksimum, dalam kurung sebutkan nilai piksel dari 8 tetangga tersebut, maka akan menghasilkan nilai paling besarnya yaitu 8. 8. Selanjutnya kita lihat f(y(x) itu adalah 9. Nah, sekarang bandingkan maki itu 9 tadi pakai algoritma tadi. Apakah 9 lebih kecil dari 4? Jawabannya ya atau tidak? Tidak. Tidak. Maka dilangkahi menuju ke if yang kedua. Apakah 9 lebih besar dari 8? Iya. Iya, Bu. Ya. Iya, Nah, Bu. kalau jawabannya maka ini yang dieksekusi. Maka GYX sama dengan berapa? 8, Bu. 8. Nah, jadi GYX sama dengan 8. Otomatis berubah yang tadinya 9 menjadi 8. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, jadi ini 9 pada GYX, di sini nanti ada matriks aslinya, berubah 9-nya menjadi
8. Diubah jadi 8. Ya. Nah, kita lihat ini fungsinya. Jadi kalian bisa gunakan function fillBatas.m. Ini tinggal kalian copy, ya, copy dari atas sampai ke bawah. Ini. Nah, kemudian bawa ke editor. Nah, saya sudah punya ini fillBatas. Jadi tinggal klik 2 kali. Nah, maka akan tampil di sini. Nah, Ibu jelaskan dulu. Jadi mula-mula pada function fillBatas.m ini dia menggunakan dia memanggil citra asli dulu ya, imread. Nah, kemudian mendapatkan ukuran citra dengan perintah size, citra asli kita mau ambil ukurannya, lalu disimpan dalam variabel ukuran. Kemudian kita mau dapatkan baris, jumlah baris dan jumlah kolomnya. Maka gunakan perintah seperti ini. Tinggi untuk menyatakan jumlah baris, maka tinggal sebutkan saja variabel untuk mendapatkan ukuran tadi, yaitu ukuran dalam kurung 1. Berarti di mana? Di posisi satunya itu adalah menyatakan jumlah barisnya. Kemudian ini menyatakan jumlah kolom berada di posisi kedua, jumlah kolom dari size tersebut. Nah, selanjutnya kita bikin variabel bantu untuk menampung hasil dari filter batas tersebut, yaitu G. Nah, jadi mula-mula G kita samakan dulu nilai pikselnya dengan F. Ya, jadi mula-mula. Jadi G sama dengan F. Selanjutnya, masuk lagi ke perulangan untuk langkah yang ketiga tadi dari algoritma fillBatas. Jadi dimulai dari baris